Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat semuanya? Oke, sebelum dimulai ceritanya, jangan lupa untuk tekan tombol like dan berkomentar juga ya. Bab 761. Aku tidak akan pergi. Melihat ini, Suying sangat gembira. Tetapi pada saat ini, Senki tiba-tiba melepaskan tangan kanannya dan berkata sambil tersenyum, "Harus saya katakan, saya sedikit bingung sekarang." Xiao Ai menatap Qi dan berkata, "Sepertinya gadis itu telah membuat keputusan." Senki mengangguk sedikit. "Saya masih berharap bisa berteman dengan Tuan Ye." "Mengapa?" Di belakang Senki, wajah hantu itu penuh ketidakpercayaan. "Guru, bagaimana Anda bisa membuat pilihan seperti itu? Anda..." Senki tersenyum dan berkata, "Mungkin karena Tuan Ye adalah orang yang baik, atau mungkin karena kita semua berasal dari Bima Sakti. Haha." Suying ingin mengatakan sesuatu yang lain, tetapi Senki memandangnya dengan ringan. Suying tiba-tiba tidak berani berbicara lagi. Senki memandang Ye Guan, yang masih bertarung di kejauhan, dan terkekeh, "Nak, menurutmu apakah aku akan menyesali pilihanku?" Xiao Ai berkata dengan tenang, "Nak, bisakah kamu memberitahuku mengapa kamu membuat pilihan ini?" Senki tersenyum dan berkata, "Dua alasan. Pertama, Tuan Ye benar-benar orang baik. Kedua, menurut saya bibi di belakangnya sangat kuat." Xiao Ai mengangguk sedikit, tapi gadis itu tidak tahu seberapa kuat bibinya, jadi dia sedikit khawatir, bukan? Senki mengangguk. "Ya," Xiao Ai berkata, "saya tidak bisa memberitahu gadis itu seberapa kuat bibinya." Senki mengerutkan kening. Xiao Ai menambahkan, "Namun, saya dapat memberitahu gadis itu bahwa jika bibinya mengambil tindakan untuk menghancurkan peradaban hutan, itu hanya masalah satu pedang." Senki tercengang. Bayangan di belakang Senki tiba-tiba berkata dengan marah, "Apakah kamu sedang membual, kamu?" Xiao Ai tiba-tiba mengeluarkan benda ajaib, mengarahkannya ke hantu itu dan menarik pelatuknya. Ledakan, kilatan api langsung mengguncang hantu yang terbang ribuan kaki jauhnya. "Anda..." Setelah Suying berhenti, dia sedikit terkejut. "Apa itu milikmu?" Xiao Ai memandangi bayangan itu dengan ringan dan berkata, "Saat tuanku ada di sini, aku tidak pernah menyela saat dia berbicara." Bayangan, Senki menatap bayangan itu dan tersenyum. "Saya tidak bisa mengendalikannya lagi." Wajah Suying berubah drastis. Dia berlutut dan berkata dengan suara gemetar, "Tuan, saya..." Senki berkata dengan tenang, "Mulai sekarang, jangan berbicara tanpa izin saya. Jika tidak, saya akan menghancurkan mulut Anda." Suying mengangguk dengan tergesa-gesa. Senki memandang Xiao Ai dan berkata sambil tersenyum, "Dia sudah lama bersamaku, jadi aku tidak tega membunuhnya seperti ini." Xiao Ai menggelengkan kepalanya, "Itu tidak ada hubungannya denganku." Senki melirik Ye Guan di kejauhan, lalu berkata, "Gadis itu berkata bahwa bibinya dapat menghancurkan peradaban hutan dengan satu pedang. Apakah gadis itu tahu sesuatu tentang peradaban hutan?" Xiao Ai berkata dengan tenang, "Aku tahu gadis itu ingin tahu seberapa kuat bibinya. Seperti yang aku katakan tadi, aku tidak bisa memberitahumu karena bahkan tuanku dan aku tidak tahu seberapa kuat dia. Kami mempelajarinya dan ingin membuat standar untuk mengukurnya, tetapi kemudian kami menemukan bahwa itu tidak berhasil sama sekali. Sebagai analogi, ketika kami mengira dia berusia 10 tahun, suatu hari kami tiba-tiba menemukan bahwa dia sudah berusia 10 tahun pada usia 100. Saat kami mengira dia berumur 1000, dia sudah berumur 10.000. Berbicara tentang ini, dia menggelengkan kepalanya sedikit. Mungkin hanya dia sendiri yang tahu seberapa kuat dia. Tidak, mungkin dia sendiri tidak tahu seberapa kuat dia.
Sen Qi bingung, tidak peduli seberapa kuatnya kamu, ada level yang harus diukur. Dia. Xiao Ai menggelengkan kepalanya, dia tidak mengembangkan wilayahnya. Sen Qi tercengang, bayangan di samping menatap Xiao Ai dengan dingin. Sial, siapa yang tidak tahu cara menyombongkan diri? Pada saat ini, suara keras tiba-tiba datang dari kejauhan. Semua orang berbalik dan melihat Ye Guanzheng mundur dengan keras tidak jauh dari sana. Saat Ye Guan berhenti, bekas darah perlahan mengalir dari sudut mulutnya. Ye Guan mengangkat kepalanya dan menatap pria parubaya di kejauhan. Di belakang pria parubaya itu, ada sebuah patung besar. Patung itu berdiri di antara langit dan bumi seperti iblis kekuatan, dan secara bertahap mulai menjadi ilusi. Ketika pria parubaya memanggil patung itu, dia tidak tahan lagi. Karena kekuatan yang keluar dari patung ini terlalu dahsyat. Pada saat ini, pria parubaya itu juga sedang melihat ke arah Ye Guan. Harus dikatakan bahwa ekspresinya jelek karena dia tidak menyangka pemuda di depannya bisa melawannya begitu lama. Anda tahu, wilayah kekuasaannya jauh melampaui anak laki-laki di depannya. Selain itu, dia menemukan bahwa meskipun dia mencoba yang terbaik, dia tidak dapat membunuh Ye Guan dan hanya bisa menekannya di depannya. Ada banyak orang jahat di era ini. Mata pria parubaya itu secara bertahap menunjukkan niat membunuh. Meskipun Ye Guan tidak berarti di depan seluruh peradaban hutan, orang seperti ini tidak dapat dianggap remeh. Karena batas atas orang seperti ini pasti sangat menakutkan, dan dia sangat menakutkan. Kemungkinan besar dapat mengancamnya di masa depan. Dengan niat membunuh, aura patung di belakang pria parubaya itu tiba-tiba menjadi ganas. Pada saat ini, Ye Guan juga merasakan niat membunuh dari pihak lain, dan dia tiba-tiba tertawa, "Ayo lagi." Setelah mengatakan itu, dia tiba-tiba berubah menjadi cahaya pedang berdarah dan menghilang dari tempatnya. Tertawa, cahaya pedang berdarah melintas di lapangan. Robek semuanya, di kejauhan, tatapan ganas muncul di mata pria parubaya itu. Alih-alih bergeming, dia malah maju selangkah dan meninju Ye Guan. Dengan pukulan ini, cahaya pedang berdarah itu langsung diblokir. Tetapi saat berikutnya, ruang dan waktu di sekitar pria parubaya itu tiba-tiba terbelah, dan kemudian ratusan pedang berdarah keluar. Kilatan keganasan melintas di mata pria parubaya itu. Dia meraung dan menghentakkan kaki kanannya dengan keras. Niat tombak yang menakutkan keluar dari tubuhnya, dan kemudian dia memblokir semua pedang yang dimaksud. Tapi pada saat ini, cahaya pedang menyambar langsung dari kepala pria parubaya itu. Pria parubaya itu meraung lagi, dan patung di belakangnya tiba-tiba roboh karena sebuah pukulan. Ledakan, dengan pukulan ini, Ye Guan langsung terguncang ribuan kaki jauhnya. Begitu Ye Guan berhenti, patung di belakang pria parubaya itu tiba-tiba membungkuk dan meninju Ye Guan lagi. Pukulan ini menyebabkan dunia mendidih. Saat ini, pria parubaya itu benar-benar marah. Sungguh memalukan baginya untuk bertarung begitu lama dengan seseorang yang jauh lebih rendah dari dirinya. Dia tidak tahan. Di kejauhan, Ye Guan perlahan menutup matanya saat dihadapkan pada pukulan mengerikan ini. Kekuatan darahnya melonjak deras di tubuhnya, dan di saat yang sama, aliran niat pedang terus mengalir keluar dari tubuhnya. Tiba-tiba, Ye Guan membuka matanya dan menusuk dengan pedang. Domain pedang ruang dan waktu. Dalam domain pedang ini, niat pedang yang tak terhitung jumlahnya dan kekuatan ruang dan waktu khusus yang tak terhitung jumlahnya meledak secara instan. Ledakan, dalam sekejap, area ruang dan waktu tempat Ye Guan berada meledak, dan gelombang kekuatan mengerikan terus bergetar ke segala arah.
Patung pria parubaya juga mundur dengan keras saat ini. Di sisi lain, Senki memandang Ye Guan yang sedang mundur di kejauhan, dengan kilatan keterkejutan di matanya. Aku masih meremehkannya. Dia harus mengatakan bahwa Ye Guan mengejutkannya karena dia tidak menyangka Ye Guan bisa bertarung dengan orang kuat dari peradaban hutan ini begitu lama. Tahukah kamu, di negara bagian mana Ye Guan saat ini? Alamnya sangat berbeda, tetapi kekuatan tempurnya hampir sama. Terlalu keterlaluan, jika Ye Guan juga memasuki ranah Shinto. Memikirkan hal ini, ekspresi Senki berangsur-angsur menjadi serius. Ledakan, pada saat ini, ruang dan waktu di kejauhan tiba-tiba meledak lagi. Saat berikutnya, Ye Guan dan pria parubaya itu mundur dengan keras pada saat yang bersamaan. Ketika kedua belah pihak mundur dengan keras, pedang pikiran yang tak terhitung jumlahnya terus membunuh pria parubaya seperti hantu dari seluruh penjuru. Satu demi satu, padat. Pria parubaya itu memegang tombak panjang dan terus mengayunkannya dengan cepat. Dan cahaya tombak itu ditembakkan untuk menahan pedang niat di sekitarnya. Di sisi lain, Senki melirik pria parubaya itu, lalu menggelengkan kepalanya. Orang ini sedang gelisah. Saat dia mengatakan itu, dia melirik ke arah Ye Guan lagi, hanya untuk menemukan bahwa Ye Guan bermain lebih dan lebih mantap. Meskipun dia masih ditekan oleh pria parubaya itu, dia sebenarnya mampu melakukannya dengan mudah, dan permainannya gaya menjadi semakin stabil. Tampaknya menemukan sesuatu, Senki tiba-tiba berbisik, sepertinya ini adalah kesadaran Dewa Perang. Dewa Perang, setelah mengatakan itu, Senki memandang Xiao Ai di sampingnya, yang tersenyum dan berkata, "Benar, Tuan kecil kita tidak hanya berlatih Taoisme, tetapi juga berlatih seni bela diri." Tidak heran, Senki berkata dengan lembut, tidak heran orang ini begitu pandai bertarung, pedang dan seni bela diri. Xiao Ai berkata dengan lembut, sebenarnya, selama tuannya mau, dia bisa membunuh pihak lain. Senki berkata dengan suara yang dalam, pedang itu. Xiao Ai mengangguk. Jika Ye Guan menggunakan pedang King Xuan, dia pasti bisa membunuh pria parubaya itu sekarang. Senki tiba-tiba menjadi penasaran. Gadis kecil Ai, sejauh yang saya tahu, kamu sedang menjelajahi peradaban kosmik lain. Apakah kamu tidak takut menimbulkan masalah? Xiao Ai menatap Qi dan berkata sambil tersenyum, apa yang ingin kamu ketahui dariku? Senki tersenyum lalu berkata, saya hanya ingin tahu. Xiao Ai hendak berbicara, dan pada saat ini, matriks di atas kepala mereka tiba-tiba bergetar hebat. Melihat pemandangan ini, Senki langsung mengerutkan kening. Di belakangnya, bayangan itu tidak bisa tidak mengingatkan, Tuan, mereka datang. Peradaban hutan, Senki menatap matriks itu, matanya penuh keraguan. Mengapa peradaban hutan ini kembali lagi? Ini adalah sesuatu yang dia tidak pernah bisa pahami. Xiao Ai melirik matriks itu, lalu memandang Ye Guan di kejauhan, Tuan kecil, kita harus pergi. Di kejauhan, Ye Guan tiba-tiba berhenti. Dia melihat ke arah matriks dan mengetahui bahwa orang-orang dari peradaban hutan akan kembali. Setelah membaca ini, Ye Guan sedikit mengangguk, ayo pergi. Mendengar perkataan Ye Guan, pria parubaya di kejauhan tiba-tiba tersenyum garang. Mau pergi? Apa kamu sudah bertanya padaku? Karena itu, dia langsung meninju Ye Guan Beng. Pada saat ini, pedang niat di tangan Ye Guan tiba-tiba digantikan oleh pedang King Xuan. Tertawa, pria parubaya itu terlempar, dan ketika dia berhenti, lengan kanannya patah. Pria parubaya itu tercengang. Saat ini, Xiao Ai muncul di samping Ye Guan, lalu berkata, cepat pergi, masih ada 1/4 jam, dan tempat ini akan diledakkan.
Ye Guan mengangguk dan melihat ke arah Senki di kejauhan. "Nona Senki, cepat ikut kami." Setelah mengatakan itu, dia langsung meraih Xiao Ai, berbalik dan berdiri dengan pedangnya. Senki ragu-ragu sejenak, lalu segera mengikutinya. Bayangan itu mencibir dan tidak mengikuti. "Aku tidak akan pergi." Bab 762. Saya punya saran, hantu ini tidak lain adalah Tuan Kota Zhao. Meski Senki akhirnya memilih berpihak pada Ye Guan, namun ia tidak mau berpihak pada Ye Guan karena ia sudah menyelidiki peradaban Guangxuan milik Ye Guan. Meski peradaban Guangxuan saat ini telah menguasai banyak bidang bintang kosmik, kekuatannya berada di level teratas dalam hal ini alam semesta. Namun kekuatan secara keseluruhan masih sangat lemah. Menurutnya, peradaban Guangxuan ini tidak memiliki peluang untuk menang melawan seluruh peradaban hutan. Seberapa mengerikankah seluruh peradaban hutan? Meskipun Ye Guan memiliki dua pendukung di belakangnya, satu adalah kakeknya dan yang lainnya adalah bibinya, tapi seberapa kuat keduanya? Bahkan jika mereka dianggap berada pada tingkat ketuhanan 100%, lalu bagaimana? Tahukah Anda, ada lebih dari 2 orang di peradaban hutan yang memiliki tingkat keilahian 100%, dan bahkan ada yang lebih kuat. Oleh karena itu, ia memilih berpihak pada peradaban hutan. Setelah Ye Guan dan yang lainnya pergi, matriks itu tiba-tiba bergetar hebat, dan aura menakutkan melonjak seperti air pasang. Tuan Kota Zhao melihat matriks itu dan menjadi bersemangat. Peradaban hutan legendaris ini akhirnya kembali. Ledakan, pada saat ini, matriks itu tiba-tiba berubah menjadi pintu cahaya yang panjang dan lebar, dan di dalam pintu cahaya itu, seorang pria parubaya berpakaian putih perlahan keluar. Dan di belakangnya, ada banyak sekali orang. Saat pria parubaya berpakaian putih keluar, dia menarik napas dalam-dalam dan merentangkan tangannya. "Saya akhirnya kembali." Dan di belakangnya, orang-orang keluar satu demi satu. Pada saat ini, pria berbaju putih itu sepertinya merasakan sesuatu, dan ekspresinya tiba-tiba berubah drastis. Bahaya. Begitu dia selesai berbicara, dia tiba-tiba melihat ledakan kekuatan mengerikan di sekelilingnya. Sesaat kemudian, puluhan ribu awan jamur meledak pada saat yang bersamaan. Ketika dia melihat pemandangan ini, Tuan Kota Zhao menjadi mati rasa. Saat ledakan mengejutkan terdengar, Tuan Kota Zhao langsung diliputi oleh api yang tak terhitung jumlahnya dan awan jamur, dan kematiannya tidak diketahui. Di sisi lain, pria parubaya yang bertarung dengan Ye Guan telah mundur dengan cepat saat dia merasakan bahaya, sehingga lolos dari bencana. Dan seluruh hutan Shengsu menjadi abu saat ini. Untungnya, Xiao Ai telah lama membubarkan orang-orang di hutan Shengsu, sehingga ledakan tersebut tidak melukai orang yang tidak bersalah. Puluhan ribu awan jamur disertai cahaya api yang tak ada habisnya bertahan dalam waktu yang lama. Akhirnya, saat kekuatan misterius muncul, awan jamur dan cahaya api tersebut mulai menghilang perlahan. Saat ini, pria berpakaian putih berjalan keluar perlahan. Saat ini, pria berkulit putih terlihat sangat jelek. Di belakangnya, ada ratusan mayat di tanah. Pria berkulit putih tiba-tiba meraung, "Yu Wenzi." Seorang pria parubaya muncul di depan pria berkulit putih. Dia adalah pria yang pernah bertarung dengan Ye Guan sebelumnya. Pria berbaju putih menatap pria berbaju putih dengan niat membunuh di matanya. "Ada penyergapan di sini. Kenapa kamu tidak memberitahuku?" Wajah Yu Wenzi juga sedikit jelek, karena dia tidak menyangka Ye Guan akan menyergapnya di sini. Dia berkata dengan sungguh-sungguh, "Min Jun, aku lalai." Pria berkulit putih itu menatap Yu Wenzi dengan dingin, lalu berbalik dan melihat sekeliling. Tiba-tiba,
dia mengerutkan kening dan mengangkat tangan kanannya ke depan. Ledakan, ribuan kaki jauhnya, tempat ruang dan waktu tiba-tiba menjadi ilusi, dan saat berikutnya, seorang pria paruh baya perlahan keluar. Orang ini tidak lain adalah Tuan Kota Zhao. Di saat kritis tadi, dia menghilang ke dalam ruang dan waktu dan lolos dari bencana. Ming Jun memandang Tuan Kota Zhao. Tuan Kota Zhao. Tuan Kota Zhao sangat sibuk sehingga dia berkata, "Tuan Ming, ini saya." Ming Jun berkata tanpa ekspresi, "Di mana tuanmu?" Tuan Kota Zhao ragu-ragu sejenak, lalu berkata, "Dia mengikuti Ye Guan." Lord Ming segera mengerutkan kening, dia memilih untuk bergabung dengan peradaban Guangxuan. Tuan Kota Zhao mengangguk, Ming Jun mencibir, "Itu konyol." Tuan Kota Zhao tidak berani berbicara. Meskipun Raja Ming di depannya juga berada dalam kondisi keilahian 90%, dia tahu betul bahwa tidak mungkin dia bisa dibandingkan dengan orang lain dalam kondisi keilahian 90% ini. 90% kondisi Dewa Raja Dunia Bawah di depannya tidak memiliki air sama sekali. Saat ini, di belakang Lord Ming, orang-orang dari peradaban hutan terus berdatangan. Tuan Ming tiba-tiba berkata, "Ceritakan tentang peradaban Guangxuan ini." Awalnya dia tidak menganggap serius peradaban Guangxuan, namun kini tampaknya peradaban Guangxuan masih agak rumit. Dia tidak hanya berani menjadi musuh peradaban hutan mereka, tetapi dia juga memiliki kemampuan untuk membunuh 90% pembangkit tenaga listrik di alam dewa. Setelah mendengar kata-kata Ming Jun, Tuan Kota Zhao buru-buru memperkenalkan peradaban Guangxuan kepadanya. Setelah beberapa saat, Ming Jun menyipitkan matanya dan berkata, "Mungkinkah ada dua orang yang berada pada tingkat ketuhanan 100%? Tuan Kota Zhao mengangguk, "Ya, mereka adalah kultivator pedang berkemeja biru dan wanita dengan rok polos. Namun, saya tidak yakin apakah mereka berada dalam kondisi keilahian 100%. Saya hanya tahu bahwa secara umum, di depan mereka, 90% kondisi keilahian pada dasarnya tidak mungkin." Tuan Ming terdiam. Jika kedua dewa tersebut benar-benar dalam kondisi 100%, maka peradaban hutan harus memperhatikannya. Orang kuat di level ini tidak bisa diremehkan. Pada saat ini, Tuan Kota Zhao tiba-tiba berkata, "Namun, menurut saya kecil kemungkinannya mereka berada pada tingkat keilahian 100%. Tuan Ming menarik kembali pikirannya dan memandang Tuan Kota Zhao, "Mengapa kamu melihatnya?" Tuan Kota Zhao berkata dengan suara yang dalam, "Hanya ada satu orang dalam sejarah alam semesta ini yang telah mencapai 100% keilahian, yaitu Tuhan Yang Maha Esa, dan orang ini telah jatuh. Tetapi orang ini tidak diketahui oleh semua orang di zaman kita. Tetapi saya belum pernah mendengar tentang wanita dengan rok polos dan pria berkemeja hijau. Oleh karena itu, saya pergi menyelidiki mereka. Tetapi saya tidak menemukan apapun sudah lama berada di sana. Itu sudah terkenal di seluruh alam semesta." Lord Ming bertanya, "Jika mereka tidak berada dalam kondisi ketuhanan 100%, lalu mengapa Ye Guan berani menjadi musuh peradaban hutan kita?" Setelah hening beberapa saat, Tuan Kota Zhao berkata, "Mungkin karena ketidaktahuan." Ming Jun sedikit mengernyit, "Bodoh." Tuan Kota Zhao mengangguk, "Ya, Ye Guan sama sekali tidak memahami peradaban hutan. Dalam pemahamannya tentang dunia, dia sudah menjadi orang yang sangat kuat di 90% alam dewa. Dalam hal ini, dia tidak mengambil peradaban hutan serius. Sangat mudah untuk dimengerti. Apalagi orang ini masih sangat muda, kurang dari 30 tahun, dan dia adalah generasi kedua yang kuat. Jadi tidak dapat dihindari bahwa dia akan menjadi sombong." Ming Jun menatap Tuan Kota Zhao, "Apakah kamu pernah punya masalah dengannya?" Tuan Kota Zhao tercengang,
Ming Jun berkata dengan tenang, orang ini bisa menjadi pemimpin suatu peradaban, bagaimana dia bisa sengsara seperti yang kamu katakan? Dia mungkin tidak tahu seberapa kuat peradaban hutan saya. Tetapi dia pasti tahu bahwa peradaban hutan saya memiliki keilahian. Dia adalah orang yang kuat di alam ilahi. Tetapi karena dia tahu bahwa ada 100% orang kuat di alam ilahi di peradaban hutan kita, dia masih berani menjadi musuh kita. Dia terbelakang mental atau berani. Berbicara tentang ini, dia memandang Tuan Kota Zhao. Apakah menurut Anda dia mengalami keterbelakangan mental? Tuan Kota Zhao tampak sedikit tidak senang dan tidak berani berbicara. Lord Ming melanjutkan, jelas, di antara wanita dengan rok polos dan pria berkemeja biru yang Anda sebutkan, salah satu dari mereka harus berada pada tingkat keilahian 100%, atau bahkan keduanya berada pada tingkat keilahian 100%. Tuan Kota Zhao sedikit terkejut. Keduanya berada pada tingkat keilahian 100%. Ini tidak mungkin. Lord Ming berkata dengan tenang, mengapa tidak mungkin? Tuan Kota Zhao berkata dengan suara yang dalam, jika mereka semua berada di alam ketuhanan 100%, mereka tidak mungkin begitu tidak dikenal. Lord Ming menggelengkan kepalanya, dia tidak terkenal. Jadi menurutmu dia tidak 100% dewa? Zhao Chengzu terdiam. Tuan Ming berkata lagi, satu hal lagi, Tuan Kota Zhao, tahukah Anda mengapa tuanmu tiba-tiba membelot ke peradaban Guangxuan? Tuan Kota Zhao berkata dengan suara yang dalam, mungkin ada yang salah dengan otaknya. Lord Ming menggelengkan kepalanya, saya pikir ada yang salah dengan otakmu. Tuan Kota Zhao, Lord Ming berkata dengan tenang, tuanmu mengetahui beberapa detail tentang peradaban hutan kita, tapi dia tetap memilih untuk berpihak pada peradaban Guangxuan. Mengapa? Karena dia merasa peradaban Guangxuan dapat bersaing dengan peradaban hutan kita. Berbicara tentang ini, dia terkekeh. Saya harus mengatakan, saya agak tertarik dengan peradaban Guangxuan ini. Tuan Kota Zhao terdiam. Dia telah menyelidiki peradaban Guangxuan. Sekarang kekuatan peradaban Guangxuan secara keseluruhan jelas jauh lebih rendah daripada peradaban hutan. Satu-satunya ketidakpastian adalah wanita dengan rok polos dan pria berkemeja biru. Jika kedua orang ini berada dalam kondisi ketuhanan 100%, maka peradaban Guangxuan masih memiliki peluang untuk memiliki peluang dengan peradaban hutan. Namun itu hanya akan menjadi peluang, karena peradaban Guangxuan secara keseluruhan jauh lebih buruk daripada peradaban hutan. Kali ini, Nayu Wenzi yang sebelumnya pernah bertarung dengan Ye Guan tiba-tiba berkata, Ye Guan ini memang tidak bisa dianggap remeh. Tuan Ming memandang Yu Wenzi, dan Yu Wenzi berkata dengan sungguh-sungguh, orang ini sudah sangat tua. Tetapi dia memiliki kekuatan bertarung yang sangat menakutkan. Jika suatu hari dia mencapai alam dewa, kekuatannya akan semakin menakutkan, dan dia bisa melatihnya, monster dan jenius. Orang di baliknya pasti bukan orang biasa. Saat dia mengatakan itu, dia melirik ke arah Tuan Kota Zhao dengan tatapan yang agak tidak ramah. Alasan mengapa dia menderita kerugian besar adalah karena orang ini menggambarkan Ye Guan sebagai orang yang tidak berguna dalam kecerdasan. Dia sekarang ragu apakah orang ini dikirim oleh Ye Guan untuk melumpuhkan mereka. Lord Ming mengangguk sedikit, tampaknya wanita dengan rok polos dan kultivator pedang berkemeja biru di belakang peradaban Guangxuan ini tidak sesederhana itu. Yu Wenzi berkata dengan suara yang dalam, Ming Jun, apa yang harus kita lakukan sekarang? Tuan Kota Zhao juga melihat ke arah Ming Jun. Lord Ming terkekeh, apalagi yang bisa kita lakukan? Hanya ada satu peradaban di alam semesta, dan banyak dari rakyat kita telah mati di tangan peradaban Guangxuan. Oleh karena itu,
secara alami tidak ada rekonsiliasi di antara kita berdua. Yu Wenzi sedikit mengangguk. Memang, sejak peradaban hutan kembali, secara alami ia akan menjadi penguasa alam semesta ini. Bagaimana kita bisa membiarkan orang lain tidur nyenyak di samping tempat tidur? Ketika dua peradaban bertemu, hanya ada satu pertempuran. Yu Wenzi berkata, haruskah kita langsung pergi ke peradaban Guangxuan sekarang? Tuan Ming terdiam. Pada saat ini, Tuan Kota Zhao di samping tiba-tiba berkata, saya punya saran. Tuan Ming memandang Tuan Kota Zhao, yang berkata dengan suara yang dalam, anggota terkuat dari peradaban Guangxuan adalah wanita dengan rok polos dan pria berkemeja biru. Selama mereka ditangani, peradaban Guangxuan dapat dihancurkan hanya dengan beberapa klik. Oleh karena itu, saya sarankan Anda langsung terlibat dalam pertempuran. Kedua orang ini akan menyelesaikan masalah secara mendasar dan menyelesaikannya untuk selamanya. Pertempuran yang beradab, bersambung.